Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk belajar di rumah ya. Balik lagi dengan Kak Alin di Pojok Belajar. Hari ini kakak tidak sendiri loh, ada Kak Anis yang akan menemani kakak membahas topik kali ini. Kak Anis, boleh sapa dulu dong adik-adik online yang sedang menyaksikan kita di rumah. Halo adik-adik semua, berjumpa lagi dengan Kak Anis. Baik adik-adik, hari ini Kak Alin dan Kak Anis akan membahas mengenai bahan alam dalam berkarya. Jadi, tunggu apa lagi? Kita langsung saja yuk mulai pembahasannya. Silakan Kak Anis untuk memulai pembahasannya terlebih dahulu. Baik, terima kasih Kak Alin. Nah, sebelumnya apakah adik-adik tahu apa ya itu bahan alam? Iya, betul sekali ya adik-adik online. Secara lebih terperinci, bahan alam merupakan bahan atau material yang tersedia pada alam sekitar kita. Bahan alam ini dapat kita temukan pada bagian tanah, bagian hewan, maupun pada bagian tumbuhan. Nah, bahan alam ini juga dapat dengan mudah kita temukan di sekitar kita loh adik-adik online. Kita dapat menemukannya di luar pintu rumah kita ataupun dapat ditemukan di dekat tempat tinggal kita. Maka dari itu, bahan alam merupakan bahan yang tidak terbatas dan mudah ditemukan di lingkungan sekitar kita. Melalui media bahan alam, adik-adik online semua akan diberikan contoh yang nyata dan langsung dalam kegiatan pembelajaran yang diberikan, terutama dalam hal berkarya ataupun dalam membuat kerajinan alam. Di Indonesia sendiri, sumber daya alam sangat berlimpah. Ini yang kemudian menjadi alasan bermunculannya produk kerajinan yang beragam di Nusantara ini. Nah, bahan alam dapat digunakan dalam pembuatan karya loh adik-adik online semua. Nah, dapat berasal dari hewan, dari tumbuhan, ataupun dari segala sesuatu yang terdapat di alam. Contohnya seperti ranting, dedaunan, biji-bijian, kayu, rotan, bambu, serat, tanah liat, bulu ayam, cangkang kerang, bebatuan, dan lain sebagainya. Nah, sekarang adik-adik sudah penasaran bukan? Seperti apa ya karya yang memanfaatkan bahan alam? Nah, langsung saja pada penjelasannya. Silakan Kak Alin untuk melanjutkan pembahasannya. Baik, terima kasih Kak Anis. Seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan bahwa bahan alam dapat dimanfaatkan dalam pembuatan suatu karya. Pertama, dapat dimanfaatkan seperti pembuatan mozaik. Seperti contoh berikut ini. Mozaik sendiri adalah sebuah karya seni rupa 2 dimensi atau 3 dimensi yang mengkombinasikan kepingan bahan yang telah dipotong atau dibentuk dengan sedemikian rupa. Kemudian disusun dan ditempel membentuk sesuai yang diinginkan. Bahan alam yang digunakan dalam pembuatan mozaik dapat menggunakan biji-bijian ataupun dedaunan, ranting, atau yang dapat dikreasikan. Kedua, bahan alam yang dapat dimanfaatkan yaitu bingkai foto. Dalam membuat bingkai foto, bahan alam yang dapat kita manfaatkan yaitu cangkang kerang, ranting, biji-bijian, dedaunan, dan lain sebagainya yang dibuat semenarik mungkin. Yang ketiga, bahan alam yang dapat dimanfaatkan yaitu tempat tisu. Dalam membuat kerajinan tempat tisu ini, beragam bahan dari bahan alam digunakan seperti cangkang kerang, biji-bijian, daun kering, pelepah pisang, bambu, dan lain sebagainya. Tempat tisu ini merupakan seni 3 dimensi, maka dari itu carilah bahan yang tepat, karena perlu juga untuk memperhatikan kegunaannya. Yang keempat, bahan alam yang dapat dimanfaatkan dalam pembuatan mainan seperti kerajinan landak lucu seperti ini. Kerajinan landak lucu ini dapat dibuat dengan mudah dengan memanfaatkan buah pinus yang sudah kering, yang kemudian diberi hiasan atau tambahan pendukung seperti kain flanel, cat, atau manik-manik. Yang kelima, bahan alam yang dapat dimanfaatkan yaitu pembuatan keramik seperti berikut ini.
Keramik merupakan hasil karya yang berasal dari bahan alam, yaitu tanah liat. Pembuatan keramik dari tanah liat ini memiliki sifat yang plastis, sehingga mudah dibentuk. Selain itu, dapat dibakar dalam tingkat pembakaran suhu 600 derajat Celcius sampai 1300 derajat Celcius, sesuai jenis tanah liatnya, sehingga tanah liat menjadi keras, padat, dan kedap air. Yang keenam, bahan alam yang dapat dimanfaatkan dalam pembuatan aksesoris kayu seperti berikut ini. Kayu yang dihasilkan untuk membuat aksesoris atau kerajinan memiliki banyak macamnya. Di antaranya kayu jati, kayu mahoni, kayu pinus, kayu sawo, kayu nangka, kayu kelapa, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, bahan alam yang dapat dimanfaatkan yaitu pembuatan tas dan sepatu kulit, seperti berikut ini. Kulit yang dihasilkan dari hewan seperti sapi, kambing, kerbau, buaya, dan hewan lainnya dapat dijadikan sebagai bahan dasar kerajinan. Hasil kerajinan yang berasal dari bahan kulit yaitu wayang kulit, sepatu, tas, dan lain sebagainya. Selain itu, dalam pembuatan sandal juga dapat memanfaatkan bahan alam seperti berikut ini. Sandal tersebut merupakan sandal yang terbuat dari pelepah pisang. Bahan alam yang sudah tidak dipakai dapat dimanfaatkan menjadi sandal yang dapat digunakan oleh siapa saja. Yang kedelapan, bahan alam yang dapat dimanfaatkan dalam pembuatan pajangan rumah yaitu hiasan bunga seperti berikut ini. Hiasan bunga ini dibuat dengan memanfaatkan daun jagung yang sudah tidak terpakai dan dapat digunakan kembali, kemudian dijadikan sebagai salah satu kerajinan yang berasal dari bahan alam. Baik adik-adik, sekian pembahasan kita hari ini. Untuk adik-adik yang ingin bertanya, boleh ya langsung tulis pertanyaan di kolom komentar. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi adik-adik semua yang sudah menonton. Betul begitu Kak Anis? Iya, betul sekali Kak Alin. Selain itu, kakak memohon maaf jika ada kesalahan. Jangan lupa di like, comment, and subscribe channel ini. Dan nyalakan notification-nya ya, agar adik-adik tahu video-video terbaru dalam channel ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali adik-adik online. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.